Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ryan Naimi dalam program Bitok Banjarmasin Puas Bicara Apa Saja. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Dandim Banjarmasin, Dandim 1007 Banjarmasin, Bapak Kolonel Infanteri Oki Ardiansah Aditya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Raya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Siap. Nah, kebetulan hari ini kita mau mengangkat tema tentang vaksin mobile. Nah, dalam beberapa waktu lalu ada informasi bahwa Kodim menginisiasi untuk vaksinasi kepada masyarakat, tidak lagi menunggu tapi menjemput bola, tapi mendatangi lokasi-lokasi yang mungkin sulit terjangkau oleh aksesnya itu. Tapi sebelum itu, Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu. Kan TNI khususnya Kodim Banjarmasin ini kan salah satu institusi yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Nah, sejauh ini peran Kodim Banjarmasin dalam penanganan COVID di Kota Banjarmasin ini seperti apa? Gitu? Baik, sebelumnya terima kasih. Ya. Saya merasa terhormat. Sekaligus juga momen yang bagus juga. Saya undang di sini kunjungan kedua. Ini kunjungan kedua ya. Iya, kunjungan kedua. Terima kasih. Dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ryan tentang keterlibatan Kodim, intinya bahwa TNI ini adalah institusi negara, di mana setiap permasalahan bangsa yang ada tentunya kita harus ikut serta, terutama menjadi problem solver, menjadi pemecah permasalahan yang ada ya, dengan segala kondisi situasi yang ada saat ini. Keterlibatan Kodim sebagai bagian dari Satuan Komando Kewilayahan yang ada di Korem 101 Antasari ya, dalam penanganan COVID, tentunya yang pertama ujung tombak saya adalah rekan-rekan Babinsa yang ada di wilayah, dengan bekerja sama dengan yang ada Babin Kamtipmas dari unsur kepolisian, kemudian bidan desa, kemudian para lurah yang ada di situ, bagaimana juga melaksanakan PPKM mikro yang sampai saat ini masih terus berjalan. Termasuk yang sudah kita laksanakan juga bagaimana melaksanakan pendataan, yaitu 3T, dari mulai tracing, kemudian testing, sampai ke treatment. Karena apapun ceritanya, ya, untuk penanganan COVID ini 3T ini adalah hal yang harus kita laksanakan dalam rangka menekan angka pertumbuhan. Kemudian sesuai dengan kebijakan dari langsung pemerintah pusat, dari Presiden, disampaikan melalui Panglima TNI, termasuk yang saya tahu juga rekan-rekan kepolisian juga dari Kapolri, kita turut serta menyukseskan program vaksinasi. Di TNI kita kenal dengan namanya serbuan vaksinasi. Mungkin secara istilah nomenklatur agak ngeri, serbuan. Tapi di situ bahwa disebut serbuan berarti kita memang harus masif. Iya. Kita kan dengan cara yang biasa. Dari awalnya bagaimana mungkin animo, keinginan saudara-saudara kita untuk bervaksin, banyak yang masih ragu-ragu, banyak yang masih takut. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, TNI khususnya Kodim ini sebagai Satuan Komando Kewilayahan, kita untuk bersandar fasilitas kesehatannya itu ada yang namanya Detasmen Kesehatan Wilayah. Satuannya salah satunya itu Rumah Sakit Tentara tingkat 3 Dr. R. Suharsono. Di situ kita laksanakan, tapi seperti itu juga bukan berarti terpusat satu tempat. Kadang di pusat perbelanjaan. Bagaimana pada saat sebelum pemberlakuan PPKM level 4 ini, kita ingin geliat roda perekonomian yang ada di Kota Banjarmasin ini juga tetap jalan. Ya, salah satunya kita menggandeng, koordinasi, kerjasama dengan pihak pusat perbelanjaan, kita laksanakan juga vaksin. Itu kalau secara jumlah berapa banyak, Pak, personil yang dilibatkan personil Kodim itu untuk ikut terjun dalam penanganan COVID-19? Personil saya 150 seluruhnya secara maksimal kita libatkan. Libatkan ini kan ada yang secara langsung di lapangan, ada juga pendataan secara administrasi, ada yang bermain juga untuk pembuatan laporan. Intinya seluruh personil Kodim 1007 Banjarmasin ya 100% total seluruhnya ini berarti, Pak? Total football. Fokus kita untuk melaksanakan dalam rangka mendukung untuk menekan penyebaran wabah pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah begini, Pak, jadi TNI khususnya Kodim 1007 Banjarmasin ini kan salah satu garda terdepan lah dalam penanganan COVID-19
selain institusi-institusi lain yang juga terlibat dalam penanganan ini. Tapi tentu ada resiko Pak ya, ada resiko dalam setiap. Nah itu bagaimana Pak meminimalisir resikonya itu? Resiko tertular gitu. Oke. Saya sampaikan ke rekan-rekan anggota, rekan-rekan prajurit terutama yang di wilayah, yang langsung terjun di lapangan berinteraksi. Apapun ceritanya, yang pertama pedomani protokol kesehatan. Protokol kesehatan 5M itu. Iya, 5M. Ya. Udah namanya mencuci tangan, memakai masker sudah hukumnya wajib. Kemudian menjaga jarak, termasuk juga hanya yang dari 5M ini untuk mobilitas. Kalau Babinsa tidak bisa akhirnya mengurangi mobilitas. Dalam arti ya tugas kita memang udah harus lebih banyak mobile gitu. Iya, betul. Ya, tapi ya itu hindari kerumunan, jaga jaraknya tetap. Dan saya selalu sampaikan apapun ceritanya jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan saudara-saudara kita seluruh. Ya bagaimana kita mau kerja kalau kondisi kita tidak sehat. Mungkin salah satu persiapannya dengan divaksin Pak ya. Ini seluruh anggota Kodim sudah vaksin. 100% untuk anggota Kodim 1007 Banjarmasin sudah divaksin. Sudah divaksin. Ya, karena kan secara tahapan pelaksanaan program vaksinasi dari pemerintah sendiri, yang pertama prioritas nakes, kemudian pelayan publik. Ya kita termasuk masuk di dalam pelayan publik itu. Ya harus kita yakinkan bahwa kita sudah vaksinasi seluruh. Oke Pak, ini menarik sekali pembicaranya, tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini mungkin kita jeda break sebentar, ada yang mau lihat. Pemirsa Bipos, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam olahraga, jumpa kembali bersama saya Rian untuk informasikan berita olahraga terbaru baik lokal, nasional, dan internasional. Final Euro 2020 akan mempertemukan timnas Inggris versus Italia di Stadion Wembley. Duel seru antara Italia versus Inggris akan berlangsung pada Senin 12 Juli 2021 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Final Copa America 2021 akan mempertemukan timnas Argentina versus Brazil di Stadion Maracana. Laga Argentina versus Brazil dijadwalkan berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brazil, Minggu 11 Juli 2021. Sampai jumpa dengan video berita baru kita selanjutnya bersama saya Rian. Salam olahraga. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada berita yang sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story. Jurusan aja tuh adan ini sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai nanti. Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Serabi. Ini serabi. Jadi kalau makan di sini dari Jenderal Asih ngasih gratis. Mulai lagi bersama program Bitok Banjarmasin Post, bicara apa saja dengan tamu kita Bapak Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Oki Ardiansa. Kembali ke dialog kita Pak.
di awal program ini tadi saya sempat menjelaskan kepada pemirsa tentang program Kodim Banjarmasin yang yakni vaksinasi mobile. Jadi sebenarnya vaksinasi mobile ini apa sih? Kan ada bisa gambar kan? Yang bisa mungkin orang tahu, oh ini ternyata ada, oh ini yang kemarin datang ini loh. Gitu. Sebetulnya istilah saja kan, bagaimana kita turut mensukseskan program vaksinasi. Ya. Ya kalau dibilang, ya kan kadang itu sesuatu yang aneh itu bikin orang penasaran. Iya betul betul. Makanya vaksinasi mobile ya bagaimana dalam hal ini strategi kita melaksanakan vaksin jemput bola. Kita spotting, mapping daerah mana yang memang mungkin bisa dikatakan warganya banyak yang belum vaksin. Setelah itu mungkin ada kendala, ada kesulitan seperti akses ataupun transport, kita yang mendekat. Nah, dengan seperti itu, ya salah satu upaya kita bagaimana supaya untuk mendongkrak, terutama untuk meningkatkan ya jumlah angka untuk yang sudah divaksin. Karena kan ini kan kita kejar terus berpacu dengan waktu. Ya upayanya bagaimana menciptakan kekebalan komunitas, khususnya di Kota Banjarmasin ini. Nah ini apakah sudah berjalan atau sudah tempat mana saja yang sudah pernah dilakukan program ini, Pak? Alhamdulillah untuk program vaksinasi mobile ini sudah berjalan dari minggu kemarin. Karena tentunya program ini kalau seperti Kodim berdiri sendiri saja melaksanakan tentunya tidak bisa. Ya, contoh kita tidak punya tenaga kesehatan. Kita menggandeng dinas kesehatan, kita menggandeng sekolah-sekolah kebidanan, keperawatan, kita menggandeng unsur-unsur usaha yang ada, komunitas yang ada. Jadi seperti itu juga kemarin kita laksanakan di salah satu wilayah di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bukan hanya kita menggelar program vaksinasi mobile, sekaligus di saat yang bersamaan kita juga alhamdulillah bisa mendistribusikan bantuan sosial. Dengan seperti itu masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak sedikitnya minimal meringankan beban mereka. Terus bagaimana partisipasi masyarakat atau respon masyarakat terhadap program ini Pak ketika dilaksanakan? Alhamdulillah ya, sambil kita melaksanakan program kemarin ya kita banyak ngobrol juga dengan saudara-saudara kita, menyambut positif dalam arti memang aktivitas harian mereka kadang yang tidak memungkinkan apabila mereka datang ke fasilitas kesehatan. Dengan kita mendekat, alhamdulillah terima kasih Pak, ulun bisa datang dekat langsung vaksin, habis itu bisa kerja lagi gitu kan, bisa mencari mata pencaharian ya gitu. Kalau setiap kali program itu dilaksanakan itu yang disediakan berapa gitu Pak vaksinasi untuk masyarakat? Untuk target tentunya kan kita bisa melihat dari ya animonya, dilihat dari angka masyarakat yang belum bervaksinnya sendiri. Seperti kemarin akhirnya kita target 1000, kita laksanakan gelar selama 2 hari. 2 hari. Situ. Itu juga tentunya seperti yang tadi Bang Royan sampaikan, boleh kita genjot dengan serbuan vaksin, tapi kan nakes kita juga harus kita ukur nih. Iya. Jangan justru nanti vaksinator, tenaga-tenaga pendukungnya, ya akhirnya kecapean mereka drop imun. Nah, itu yang kita harapkan. Iramanya, ritmenya makanya tetap kita atur. Ada kendala nggak Pak ketika melaksanakan program yang mungkin tergolong baru ini? Ketika di lapangan mungkin ada penolakan kah dari masyarakat kah, atau misalkan ada kendala teknis maupun non teknis gitu Pak? Oke, kalau sampai yang disampaikan penolakan, alhamdulillah tidak. Tentunya ini dengan pendekatan, sosialisasi, edukasi ke masyarakat, ya alhamdulillah program vaksinasi mobile ini bisa berjalan. Ya, hanya kembalinya lagi, sulit gampang memberikan pemahaman, ya. Apalagi seperti kemarin masyarakat yang kita sasar itu kalau ya alhamdulillah secara zonasi wilayah dia berada di wilayah zona hijau dan kuning. Tapi kan kembali lagi bukan berarti dengan seperti itu aman. Iya betul. Dengan seperti itu justru pengen kita pertahankan, kalau perlu hijau semua, hijau di wilayah yang kita tuju, hijau juga seluruhnya Kota Banjarmasin ini. Dari zona merah, oranye, kuning sampai hijau ya alhamdulillah sekarang kan sudah mulai ada penurunan angka tersebut. Ya kita harapkan dengan
program vaksin ini itu akan lebih maksimal. Nah, secara umum Pak ya, kan TNI Kodim 1007 Banjarmasin ini sudah cukup lama ya Pak ya ikut terlibat dalam penanganan COVID-19, mungkin sejak awal-awal pandemi ini berlangsung. Nah, mungkin dari kacamata Bapak nih sebagai pimpinan Kodim 1007 yang masih tergolong masih baru nih Pak ya, masih baru, melihat penanganan COVID di Banjarmasin ini dalam kacamata Bapak sebagus apa atau mungkin tangannya apa gitu? Intinya seluruh stakeholder, organisasi, institusi yang ada sudah berbuat. Ya. Nah, tentunya ya kita harus ambil evaluasi bahwa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah di Kota Banjarmasin ini jalur koordinasi kita, komunikasi kita sudah sangat baik. Kalau dibilang kok tetap belum berubah, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu pandemi ini kapan berakhir. Ya. Jadi yang penting kita berbuat, berusaha, dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat. Tidak bisa kita akhirnya sosialisasi, kita himbau, kita laksanakan penyekatan apabila kesadaran dalam diri sendiri belum muncul. Iya. Gitu. Seperti itu. Termasuk dalam pelaksanaan vaksin, ini hasil evaluasi yang ada. Ya, memang kita akui keterbatasan personil, jumlah yang mengaturnya. Nah, tapi mohon juga bahwa dengan seperti ini, ayo kita sama-samakan contoh budaya antri. Dengan seperti itu kita ingin sehat, laksanakan dengan cara yang sehat. Iya, iya. Oke. Acara kita ini juga ada interaktif, Pak. Interaksi dengan netizen. Jadi mungkin nanti ada sejumlah pertanyaan dari netizen kepada Bapak yang mungkin bisa Bapak jawab. Silakan. Tapi sebelum itu kita jeda break dulu Pak, karena ada pesan-pesan berikutnya yang mau lewat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini untuk kembali ke segmen berikutnya. Terima kasih. Kalau sama Mak ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan-jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada berita yang ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story.
Orang jurusan Raja tuh ada ini sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai nanti. Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Serabi. Ini serabi. Jadi kalau makan di sini dari Jenderal Asih ngasih gratis. Pak Dandim, ini kan Pak Oki ini sudah banyak pengalaman kewilayahan, sejumlah tugas di seluruh Indonesia lah, dari timur sampai ke barat ini. Nah, mungkin ada bisa berbagi pengalaman apa perbedaan yang mungkin ataupun persamaan pada saat program-program massal seperti penanganan COVID atau mungkin ada program lain yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita di sini untuk pelaksanaan yang menjadi lebih baik gitu. Oke, makasih. Memang pada dasarnya tiap daerah, tiap wilayah punya karakteristik, punya kekhasan, dan tentu itu adalah kekayaan, itu khasanah budaya kita yang harus kita syukuri. Yaitu dari selama saya melaksanakan tugas di semua wilayah yang ada, pada intinya apapun program, apapun kegiatannya harus dikeroyok. Kadang saya suka pakai 3 kata kunci: koordinasi, komunikasi, silaturahmi. Koordinasi ini mudah diucapkan, tapi kalau dalam aplikasinya di lapangan kurang, nanti pun tidak maksimal. Komunikasi penting, bagaimana akhirnya kita harus saling memahami, kita tahu juga ada feedback, bagaimana saran masukan, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan nggak itu-itu saja, tapi akan ada ke arah perbaikan terus. Silaturahmi, tentunya dengan jalinan silaturahmi itu ya insya Allah sudah saling paham, sudah saling kenal, apapun kegiatannya akan enak. Memang 3 kata kunci itu kembali lagi tidak semudah diucapkan, butuh proses. Iya, iya. Betul, Pak. Oke. Ini sebenarnya mungkin sudah terjawab ini. Tadi saya mau nanyakan sudah Bapak jawab sih, bagaimana pendekatan Kodim Banjarmasin ke masyarakat. Mungkin seperti yang Bapak jelaskan itu, jadi nggak perlu saya tanyakan lagi nih, Pak. Tapi mungkin ini, sebelum closing statement, Pak, apa sih pandangan atau penilaian Pak Oki terhadap Kota Banjarmasin dan warganya? Karena Pak Oki kan mungkin baru beberapa lama bertugas di sini, tapi sudah mungkin, wah ini apa sih yang bisa jadi kelebihan atau mungkin jadi potensi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan kota ini sebagai orang yang baru bertugas di sini? Oke, kalau dibilang yang pertama saya hitungannya belum ada 3 bulan di sini, Iya. Ryan. Kalau ambil jargonnya salah satu produk itu, kesan pertama begitu menggoda. Kesan pertama begitu menggoda dalam arti, ya saya masuk ke wilayah Banjarmasin, nyaman, Ya. ramah, saudara-saudara kita, ya itu potensi kita. Termasuk julukan Kota Banjarmasin, Kota 1000 Sungai, ini yang sepertinya harus kita eksplor lagi. Bagaimana sungai itu kita jadikan sebagai serambi depan kita. Karena ya itu kekhasannya. Thousand River City itu berarti potensi kita itu. Ya itu memang yang perlu pembahasan, perlu peran serta, perlu urun rembuk semua pihak, ya. Bagaimana potensi yang ada di Kota Banjarmasin ini bisa tergali, tereksplor, dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan kita semua. Oke, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak, atas kesediaan Bapak di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri dialog kita ini, mungkin ada closing statement lah sedikit, Pak, tentang apa saja mungkin saran kepada masyarakat dalam kondisi kita yang masih bergelut dengan pandemi ini,
apa yang harus dilakukan, kemudian mungkin juga ada saran-saran lain kepada kita semua gitu. Mungkin Baik, mungkin ini pesan antar saudara iya, sebagai anak bangsa, sebagai sama-sama warga Banua, intinya bahwa menangani suatu masalah tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Butuh peran serta, butuh partisipasi, butuh kesadaran. Dengan kondisi saat ini, yang saya ingin pesankan, tetap pedomani protokol kesehatan, 5M itu, Iya. menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, kemudian mengurangi mobilitas, dalam arti ya kita makhluk sosial, kita ingin berkomunikasi terus. Tapi dengan sarana teknologi informasi yang ada, mungkin itu bisa kita maksimalkan tanpa mengurangi esensinya, tapi akhirnya kita minimalisir tatap muka. Seandainya pun harus bertatap muka, ya betul-betul protokol kesehatan nih, jaraknya, jumlah audiensnya, jumlah peserta yang ada, ya kemudian juga menghindari kerumunan. Kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan lagi bahwa apabila ada gejala-gejala yang dirasa, jangan sungkan, jangan malu. Ingat bahwa ini bukan aib. Iya. Ini bukan aib. Ini adalah wabah yang harus kita perangi bersama. Ya, salah satunya bagaimana kesadaran seandainya memang ada yang bergejala untuk lapor. Iya, iya. Untuk lapor. Ya, lapor bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke aparat kewilayahan yang ada, RT, RW, Lurah, Babinsa, Babin Kamtib. Dengan seperti itu, ya sehingga dapat penanganan respon lebih cepat. Mungkin itu Bang Ryan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Oki atas kesediaannya jadi bintang tamu kita di program Bitok ini. Semoga selalu sehat Pak Oki. Amin, amin, Dan amin. Sama-sama. mudah-mudahan program-programnya di Kodim 1007 Banjarmasin sukses ya. Amin. Demikian perbincangan kita dengan Dandim 1007 Banjarmasin, Bapak Kolonel Infanteri Oki Ardiansah. Kita akan bertemu lagi dalam program Bitok selanjutnya dengan tema dan bahasan yang berbeda. Demikian dari saya, Roy Naimi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.